anak-anak SMP ada dalam pelajaran sosial agama dan budaya, mengajarkan karakter religius, jujur, toleran, disiplin. Program ini tentunya ada tujuan. Mengapa pada akhir-akhir ini karakter kita ini hampir tidak seperti yang dulu. Dan acara selanjutnya adalah sepatah dua kata dari Romo Doktor. Tentu saya bersama nanti Ketua Seksi Komisi Pendidikan mendampingi dalam kalender kerja keuskupan. Proki Kyupukan mempunyai program kerja mengenai seminar tentang pendidikan karakter. Ya, pertanyaannya, karakter anak milenial bermasalah? Ini harus dilihat. Ini semuanya anak-anak milenial yang kecil-kecil ini. Mereka ini teknologi hebat daripada kita yang tua-tua. Yang kecil-kecil ini, anak-anak SMP ini luar biasa. Ini pertanyaannya tanpa otak. Sekarang kita lihat bagaimana Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berbicara tentang manusia dunia tanpa otak. Kita dengar langsung apa yang dikatakan. World without mind. Terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Ford menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality. Yang pertama adalah ada yang saja begitu. Sehingga orang sekarang membuat misalnya grup-grup WA. Karena Paus Fransiskus sudah mengemukakan hal ini. Kejiwaan kita punya akhlak. Omong tentang karakter, omong tentang akhlak, omong tentang budi pekerti, omong tentang tabiat, omong tentang watak, omong tentang kepribadian. Watak dan kepribadian macam apa? Nah, ini yang namanya watak. Kita ada kedekatan dengan binatang-binatang ini, tetapi kita harus sampai pada kepribadian seperti pesawat terbang. Pesawat terbang kemana? Pesawat terbangnya adalah dia harus sampai kepada yang namanya ini. Ini jauh sampai ke sini. Pesawat terbang ini dia merangkak, dia harus naik terus harus sampai kepada sini. Dan di sini cukup. Jangan Anda kembali ke kekosongan iman lagi. Kalau sampai ke kekosongan iman ini bahaya. Maka dikatakan itu, ya ini watak model ini. Ini kita sampai di pada kita 18 menit. Ini sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Semua sekolah sudah mengajarkan hal ini, 18 karakter ini. Anak-anak sudah belajar hal ini di sekolah. Anak-anak SMP ada dalam pelajaran sosial agama dan budaya. Ini 18 karakter. Nilai pendidikan karakter menurut konsep kebangsaan. Ini diajarkan di semua, yang adalah landasan supaya istana negara ini tetap kokoh. Bagaimana caranya mengajarkan karakter religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu seluruh kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini diuraikan secara bagus dalam setiap mata pelajaran, pembelajaran agama Katolik atau pembelajaran pendidikan. Dan di sini sebagai seorang imam, sebagai sebuah ketua komisi pendidikan, saya melihat dimensi lain yang spesial bagi umat Kyupukan kali ini, dan saya belum pernah singgung di setiap keuskupan, di setiap paroki. Ini untuk pertama kalinya saya ajarkan di sini, yaitu karakter menurut Paus Fransiskus. Karakter menurut Paus Fransiskus yang kita. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Fransiskus tentang cinta manusiawi dan ilahi hati Yesus Kristus pada 24 Oktober 2024. Jadi ini ensiklik baru yang berbicara tentang salah satu dimensi dari karakter. Nah, ini paroki pertama yang saya ajarkan tentang ensiklik ini.
Saya akan berkeliling dan berpikir untuk mengajarkan kepada umat tentang ensiklik ini. Pertanyaan Paus adalah, apakah pada zaman milenial ini lambang hati masih bermakna? Apakah lambang hati masih bermakna? Ini penting, supaya persoalan yang tadi bilang dunia tanpa otak, dunia tanpa rasa malu, dunia sudah kehilangan kesadarannya bisa dijawab. Jawabnya bagaimana? Kembali kepada hati, kembali kepada hati. Maka Paus menulis dalam artikel 2, zaman yang diwarnai oleh kedangkalan, mudahnya orang berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain tanpa tahu mengapa dan hanya menjadi konsumen, serta hamba yang tak terpuaskan dari suatu mekanisme pasar yang tidak mempedulikan kedalaman makna. Dalam rumah, putrinya pun sedih. Sang ayah mengeluarkan uang yang disembunyikan di sepatunya dan diberikan kepada anaknya itu. Cuma ini yang ayah punya, simpan baik-baik, ujarnya. Putrinya pun menerima sambil bersedih. Sementara ibu tirinya berlari masuk ke dalam mengambil uang. Ternyata ibu tirinya begitu baik, ia menambah uang pemberian dari suami untuk putrinya itu. Karena ia tahu kebutuhan sang putri sangatlah banyak dan membutuhkan biaya yang banyak juga. Sambil tersenyum ia menyerahkan uang itu. Terimalah ini, pergunakan untuk kebutuhan kuliahmu, ujar sang ibu. Gadis itu pun bersimpuh haru atas perlakuan ibu tiri yang begitu baik kepadanya. Ternyata, tidak semua ibu tiri itu jahat, tergantung sifat dan karakter manusia itu sendiri. Beri like jika Anda menyukai tindakan ibu tiri yang baik hati itu. Siapa yang setuju dengan ibu tiri ini? Anak-anak. 7 tahun. Maaf kalau ada ibu tiri di sini ya. Kalau ada ibu tiri di sini tolong bertobat kalau. Dan jauhkan bibir yang diolak-balik daripada. Ya, ini mengenai Main dunia tanpa otak, dunia tanpa hati. Kalau karakter buruk maka dunia tanpa hati nurani. Anak-anak harus jaga supaya hati nurani kamu bagus. Orang tua punya tugas, pastor punya tugas, bapak ibu guru punya tugas membentuk hati nurani supaya jangan terjadi the world without mind. Ini yang penting. Maka saudara-saudara, dunia bisa berubah dari hati, berbicara dari hati ke hati, supaya kita jangan menimbulkan kepingan hidup manusia. Kepingan itulah yang kita jaga. Sebagai gereja Katolik jangan terpecah-pecah. Gereja Katolik jangan ada kepingan, ada kelompok-kelompok, ada ini, ada itu, dan ada dan lain-lain yang memecahkan hati nurani. Baik, berikut, supaya menjawab persoalan ini, maka perlu ada pendidikan karakter dalam keluarga. Pendidikan karakter dalam keluarga harus dijawab. Pendidikan karakter dalam keluarga itu macam apa? Pertama-tama kita sebagai warga negara harus mengikuti apa yang menjadi kewajiban pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Maka di sini saya katakan, pendidikan karakter keluarga berwajah ganda pada tataran kebangsaan, tataran delicit nos. Delicit nos in tataran gereja, in tataran kebangsaan. Dari segi kebangsaan saya ikuti. Saya mengajarkan pendidikan karakter di Stipas. Saya ikuti. Ini di sini ini semua sudah ada di sekolah. Sekolah sangat lengkap. Apakah di sekolah diajarkan pendidikan karakter berbasis agama dan budaya? Iya, pasti belajar. Ada pendidikan karakter berbasis kelas. Dengan 18 karakter tadi diajarkan oleh guru. Nanti kalau guru belum ajar, besok ke sekolah beritahu, atau tahun ajaran baru beritahu. Romotio ajar kami dalam seminar di Cupukan bilang pendidikan karakter berbasis kelas itu yang bagaimana? Romotio ajar kami bilang ada 18 karakter yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagaimana? Ingatkan ibu guru dan bapak guru untuk tahu halal itu. Tidak boleh terlalu main HP ya. Nanti HP itu membuat kamu jadi bodoh. Kamu mau jadi bodoh? Tidak. Orang sekolah supaya jadi pintar. Maka HP-nya dipegang pada waktu tertentu. Jangan setiap hari pegang HP. Pegang HP itu nanti Anda masuk dalam kelompok kepingan-kepingan. Anda mau jadi berkeping-keping, tidak boleh. Masih kecil harus utuh, integral. Berikut pendidikan karakter berbasis kultur sekolah.
ada hal-hal tertentu macam sekarang kamu berbaju batik, berbaju ini masuk dalam kultur sekolah ya. Pendidikan karakter berbasis spiritual, emosional, intelektual, dan psikis. Pembelajaran pendidikan Katolik, pembelajaran pendidikan secara umum, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Indonesia tidak mau kehilangan generasi. Indonesia tidak mau kehilangan generasi yang buruk. Maka dimasukkan dalam kurikulum. Ada 5 hal. Menurut saya, ada skema pendidikan karakter. Ada 5 N. N yang pertama adalah naluri. N yang kedua adalah nal. N yang ketiga adalah nurani. N yang keempat adalah narasi. N yang kelima adalah narwastu. Ini teori baru yang sementara saya publikasikan. Sementara saya bicara. Ini prodi pertama yang saya bicara tentang 5N ini. Akan saya perkenalkan dan tanya di mana-mana apakah ini benar atau tidak. Ya, ini pendidikan berbasis iman Katolik. Kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat gambar yang di bawah. Ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Naluri, dorongan hati yang melekat sejak lahir. Tabiat pembawaan lahir. Aktivitas atau reaksi yang datangnya tidak disadari dan dipelajari pada semua makhluk hidup. Aspek spontanitas mendominasi karakter ini. Ini secara spontan. Ini juga spontan. Ini juga spontan. Siapa yang beri nafas kepada tumbuhan? Ada yang beri... Ini naluri. Ular juga ada naluri. Kucing juga ada naluri. Orang hutan juga ada naluri. Bayangkan orang hutan bisa tarik ular yang luka. Orang hutan bisa bawa kucing ke rumah sakit. Ini kan ada naluri dalam diri segala hal. Maka saya setuju dengan Paus Fransiskus. Hati juga ada pada hal-hal ini. Apa yang membedakan? Apa yang membuat itu berbeda? Tidak mungkin anak-anak sama dengan ular atau kamu ular juga. Dalam waktu tertentu orang tua bilang kau punya perilaku macam ular, atau perilaku macam tikus, atau orang tua kadang-kadang bilang anjing, babi, kuda terwawa. Ada orang tua ngomong begitu kan? Nanti jawab apa mama mereka. Bapak coba lihat, saya ini ular kah, saya ini anjing kah, atau saya ini bapakku anak, mamaku anak. Nanti jawab bapak mama. Kalau bapak mama terlalu menghina kamu, jawab. Coba bapak mama lihat, saya ini ular kah, saya ini babi kah? Coba lihat bapak, saya ini babi, lihat juga. Kalau saya babi, mulai besok panggil lagi saya babi, kalau saya ini babi. Nanti omong begitu dengan tertawa. Atau kalau engkau terlalu nakal sampai bapak omong begitu, bapak saya ini babi kan, bapak tunjukkan kebabian saya. Ini naluri. Ini naluri inilah yang harus perlahan-lahan ditepis supaya kita tidak menjadi seperti ular.
tidak menjadi seperti kucing tadi, tidak menjadi seperti orang hutan tadi.